Di balik gemerlap kota, ada rahasia yang disembunyikan dengan rapi. Seorang pengacara perceraian yang seharusnya menyelamatkan rumah tangga orang lain justru menghancurkan hidupnya sendiri. Semua berawal dari satu klien yang datang dengan luka. Tapi yang terjadi selanjutnya bukan sekadar hubungan terlarang. Ini adalah pengkhianatan yang dilakukan secara sadar, diam-diam, berulang kali, tanpa rasa takut. Hingga akhirnya, semuanya terbongkar. Skandal, aib, dan kehancuran yang tidak bisa dihentikan. Karir hancur, pernikahan runtuh, dan satu kesalahan mengubah hidup mereka selamanya. Ini bukan sekadar cerita cinta. Ini tentang dosa yang akhirnya menagih balas. Hujan turun rintik-rintik di tengah padatnya kota. Lampu gedung-gedung tinggi memantul di jalanan basah, menciptakan suasana dingin yang entah kenapa terasa menekan. Di lantai 12 sebuah gedung perkantoran, Nadia Pratama, seorang pengacara perceraian ternama, masih duduk di depan laptopnya. Jam sudah menunjukkan pukul 21.30 malam. Di meja kerjanya, berkas-berkas klien menumpuk. Kasus demi kasus perceraian sudah ia tangani. Baginya, perpisahan bukan lagi hal yang menyedihkan, melainkan rutinitas. Cinta itu cuma awal. Ujungnya, biasanya pengkhianatan. Gumamnya pelan. Telepon kantornya tiba-tiba berdering. Nadia mengangkatnya dengan nada profesional. "Selamat malam, kantor hukum Pratama dan rekan," dengan Nadia berbicara. Suara di seberang terdengar berat, sedikit bergetar. "Saya butuh pengacara. Saya ingin bercerai." Nadia terdiam sejenak. Ia sudah sering mendengar kalimat itu, tapi entah kenapa, suara pria ini terdengar berbeda. "Baik, bisa kita jadwalkan konsultasi besok pagi?" Pria itu menarik napas panjang. "Nama saya Arga. Saya tidak bisa menunggu lama. Saya sudah tidak kuat lagi." Nada putus asa itu membuat Nadia sedikit mengernyit. "Baik, datang saja besok pukul 10 pagi." Telepon ditutup. Nadia menatap kosong keluar jendela. Ia tidak tahu bahwa panggilan itu akan mengubah hidupnya. Keesokan harinya, ruang konsultasi tampak rapi dan dingin. Nadia duduk dengan tenang menunggu klien barunya. Pintu terbuka. Seorang pria masuk. Tinggi, rapi, dengan wajah lelah namun tetap terlihat karismatik. Matanya dalam, seperti menyimpan banyak beban. "Arga?" tanya Nadia. "Iya." Mereka berjabat tangan. Sekilas, ada sesuatu yang aneh. Tatapan Arga terasa terlalu lama. Nadia segera menarik tangannya, kembali ke mode profesional. "Silakan duduk, ceritakan masalah Anda." Arga duduk, lalu terdiam beberapa detik, seolah menyusun kata-kata yang sulit keluar. "Saya sudah menikah 7 tahun. Istri saya berubah." Nadia mengetik cepat di laptopnya. "Berubah seperti apa?" "Dingin, sibuk, dan saya curiga dia menyembunyikan sesuatu." Nadia mengangguk kecil. Kasus klasik. "Apakah ada bukti perselingkuhan?" Arga menatap meja. "Belum, tapi saya merasakannya." Nadia berhenti mengetik. Ia menatap Arga dengan serius. "Perasaan saja tidak cukup untuk perceraian. Kita butuh bukti." Arga mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. "Apa semua harus dibuktikan?" tanya Arga pelan. "Kadang hati kita sudah tahu." Kalimat itu membuat Nadia sedikit terganggu. Ia langsung mengalihkan pandangan. "Kita bekerja dengan fakta, bukan perasaan," jawabnya tegas. Percakapan yang mulai berubah. Seiring waktu berjalan, pembicaraan mereka tidak lagi sekedar profesional. Arga mulai bercerita lebih dalam. Tentang bagaimana ia merasa sendirian di rumahnya sendiri. Tentang bagaimana istrinya lebih sibuk dengan dunia sosial dan pekerjaannya. Tentang malam-malam panjang tanpa percakapan. Nadia mendengarkan. Awalnya dingin, tapi perlahan ia juga mulai larut. "Kadang saya pulang dan rumah terasa seperti hotel."
kata Arga. Nadia terdiam. Kalimat itu terlalu familiar. Tanpa sadar, ia mengingat kehidupannya sendiri. Hidup sendirian, sibuk kerja, tanpa siapapun yang benar-benar peduli. Ia cepat-cepat menepis pikiran itu. Kita fokus ke kasus Anda, katanya singkat. Tapi Arga tersenyum tipis. Maaf, saya terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa, itu bagian dari proses. Namun dalam hatinya Nadia mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Pertemuan kedua. Seminggu kemudian, Arga kembali. Kali ini suasananya berbeda. Ia membawa bukti, foto, chat, dan catatan aktivitas istrinya. Nadia memeriksa semuanya dengan serius. Ini cukup kuat, katanya. Kita bisa lanjutkan gugatan. Arga mengangguk, tapi tidak terlihat lega. Mbak Nadia, katanya pelan. Nadia menatapnya. Ada apa? Arga ragu sejenak. Kenapa ya? Saya tetap merasa kosong. Nadia terdiam. Pertanyaan itu bukan lagi tentang hukum. Karena perceraian bukan solusi instan, jawab Nadia. Kadang itu hanya awal dari masalah baru. Arga tersenyum pahit. Jadi saya tetap kalah. Nadia tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban pasti. Momen yang tidak seharusnya terjadi. Saat Arga berdiri hendak pergi, tiba-tiba ia berhenti di depan Nadia. Mbak Nadia, iya, terima kasih, sudah benar-benar mendengarkan saya. Tatapan itu lagi, lebih dalam, lebih lama, dan kali ini Nadia tidak langsung menghindar. Detik itu terasa lebih panjang dari seharusnya. Ada sesuatu yang tidak boleh terjadi, tapi mulai terasa. Nadia akhirnya berdiri, mencoba memutus suasana. Kita lanjutkan minggu depan, saya akan siapkan dokumen gugatan. Arga mengangguk. Baik. Ia pergi. Pintu tertutup. Nadia duduk kembali di kursinya. Tapi kali ini, ia tidak langsung bekerja. Ia hanya diam. Pikirannya penuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat kliennya hanya sebagai kasus. Ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Sesuatu yang berbahaya. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Jangan sampai ini jadi masalah. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu. Ini baru awal dari sesuatu yang akan menghancurkan segalanya. Hari-hari setelah pertemuan terakhir itu terasa berbeda bagi Nadia. Biasanya, setelah jam kerja, ia langsung pulang ke apartemen dan melupakan semua kliennya. Tapi kali ini, tidak. Nama Arga terus muncul di pikirannya. Saat membaca berkas lain, ia teringat cara Arga berbicara. Saat minum kopi, ia teringat tatapan mata itu. Ini cuma klien, gumam Nadia mencoba menenangkan diri. Jangan bodoh. Namun, pikirannya tidak semudah itu dikendalikan. Pesan yang mengubah segalanya. Malam itu, sekitar pukul 22.15, ponsel Nadia berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang ia kenal. Arga. Maaf ganggu malam-malam, saya cuma mau tanya, besok saya bisa ketemu lebih cepat. Nadia menatap layar cukup lama. Biasanya, ia sangat menjaga batas dengan klien. Tidak ada komunikasi di luar jam kerja kecuali darurat. Ia hampir saja mengabaikan pesan itu. Tapi entah kenapa, jarinya bergerak. Bisa, jam 9 pagi. Balasan datang cepat. Terima kasih, dan maaf kalau saya terlalu sering mengganggu. Nadia menarik nafas pelan. Ia sadar, ini mulai tidak biasa. Pertemuan yang terasa berbeda. Arga datang lebih awal. Namun kali ini, ia tidak langsung duduk. Mbak Nadia sudah sarapan? Tanyanya tiba-tiba. Nadia sedikit kaget. Sudah, kita langsung saja ke pembahasan. Arga sedikit tersenyum. Baik, pengacara banget. Mereka mulai membahas dokumen gugatan, tapi suasana tidak lagi seformal sebelumnya. Sesekali Arga bercanda. Sesekali, Nadia tanpa sadar ikut tersenyum. Hal kecil yang tidak pernah ia lakukan dengan klien lain. Retakan dalam profesionalisme. Saat mereka membahas detail kasus, Arga tiba-tiba berkata, "Kalau nanti semua ini selesai, hidup saya bakal kosong banget ya." Nadia mengetik, tapi tangannya melambat. Itu tergantung bagaimana Anda menjalaninya, jawabnya. Arga menatapnya. Kalau saya bilang saya sudah mulai menemukan sesuatu yang bikin saya tidak terlalu kosong. Nadia berhenti mengetik. Ia tahu arah pembicaraan ini berbahaya. Fokus ke kasus Anda, Pak Arga, katanya mencoba tegas.
Tapi Arga tidak langsung mengalihkan. Kadang, kita butuh seseorang yang benar-benar mengerti kita. Lanjutnya pelan. Sunyi. Ruangan terasa lebih sempit. Nadia menutup laptopnya perlahan. Pertemuan hari ini cukup sampai sini, katanya singkat. Nada suaranya berubah dingin lagi. Arga tersadar. Maaf, saya keterlaluan. Nadia berdiri. Silahkan hubungi saya kalau ada tambahan bukti. Itu cara halus untuk menyuruhnya pergi. Perasaan yang tidak bisa dipungkiri. Setelah Arga pergi, Nadia langsung duduk lemas. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Apa yang barusan terjadi? Bisiknya. Ia tahu Arga mulai melangkah melewati batas. Tapi yang lebih menakutkan, ia tidak benar-benar menolaknya. Malam yang penuh kegelisahan. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia mencoba menonton, membaca, bahkan membuka laptop, tapi semuanya terasa kosong. Akhirnya, ia membuka kembali chat Arga. Ia membaca ulang pesan-pesan itu. Sederhana, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat hatinya terusik. Ponselnya tiba-tiba berbunyi lagi. Arga. Saya tahu tadi saya salah, tapi jujur, saya nyaman ngobrol sama Mbak Nadia. Nadia menatap lama. Ia tahu seharusnya ia tidak membalas. Ini sudah melewati batas profesional. Tapi, kita harus tetap profesional. Ia mengirimnya. Beberapa detik tidak ada balasan. Lalu muncul pesan lagi. Saya mengerti, tapi perasaan tidak selalu bisa diatur. Kalimat itu seperti menamparnya pelan. Pertemuan yang tidak direncanakan. 2 hari kemudian, Nadia keluar kantor lebih malam dari biasanya. Saat berjalan ke parkiran, ia melihat seseorang berdiri di dekat mobilnya. Arga. Nadia langsung terkejut. Arga, ngapain di sini? Arga terlihat gugup. Saya cuma mau memastikan Mbak Nadia baik-baik saja. Nadia mengernyit. Ini tidak profesional. Iya, saya tahu, tapi saya juga manusia. Nadia terdiam. Malam itu sunyi, hanya suara kendaraan dari kejauhan. Apa yang sebenarnya Anda mau? Tanya Nadia akhirnya. Arga menatapnya, serius. Saya tidak tahu, tapi saya tahu saya ingin terus dekat dengan Mbak Nadia. Jantung Nadia berdegup kencang. Ini bukan lagi kode, ini pengakuan. Momen yang menghancurkan batas. Nadia harusnya marah, harusnya menolak, harusnya menghentikan semua ini. Tapi yang ia lakukan justru berbeda. Ia hanya berdiri tanpa menjauh. Tanpa sadar, mereka semakin dekat. Tidak ada kata, hanya tatapan. Nadia tidak lagi melihat Arga sebagai klien. Lampu parkiran yang redup menjadi saksi. Batas antara profesional dan personal mulai runtuh. Dan tanpa mereka sadari, langkah kecil yang mereka ambil malam itu akan membawa mereka ke dalam hubungan yang penuh dosa, risiko, dan kehancuran. Sejak malam di parkiran itu, semuanya berubah. Nadia mencoba kembali ke rutinitasnya. Bersikap profesional, menjaga jarak. Tapi itu hanya bertahan 2 hari. Pesan yang tidak lagi formal. Pagi itu, ponsel Nadia berbunyi. Bukan soal dokumen, bukan soal kasus. Arga, sudah sarapan? Nadia menatap layar cukup lama. Biasanya, ia akan mengabaikan pesan seperti ini. Tapi kali ini, sudah, kamu? Ia langsung terdiam setelah mengirim. Kamu, bukan lagi Anda. Sebuah batas kecil yang baru saja ia lewati. Balasan datang cepat. Baru mau? Aneh ya, sekarang rasanya pengen cerita hal-hal kecil ke kamu. Nadia menutup mata sejenak. Ia tahu ini salah, tapi ia tidak menghentikannya. Pertemuan yang tidak lagi resmi. Siang harinya, Arga mengajak bertemu. Bukan di kantor. Cuma ngobrol santai, bukan bahas kasus, katanya. Nadia ragu. Ini jelas melanggar batas. Tapi pada akhirnya, ia tetap datang. Mereka bertemu di sebuah kafe di tengah kota. Tempat yang cukup ramai, tapi tetap memberi ruang privasi. Awalnya suasana canggung, namun perlahan berubah hangat. Mereka tidak lagi membahas perceraian. Mereka bicara tentang hidup, tentang masa lalu, tentang kesepian masing-masing. Aku kira cuma aku yang merasa sendirian di hidupku sendiri,
kata Arga pelan. Nadia tersenyum tipis. Kita semua kelihatan baik-baik saja dari luar. Arga menatapnya lama. Tapi kamu benar-benar kelihatan kuat. Nadia tertawa kecil. Itu cuma kelihatan. Untuk pertama kalinya, Nadia membuka dirinya. Bukan sebagai pengacara, tapi sebagai manusia. Hubungan yang diam-diam tumbuh. Sejak hari itu, mereka mulai sering berkomunikasi. Pesan pagi, pesan malam, candaan kecil, perhatian sederhana. Hal-hal yang seharusnya tidak terjadi antara pengacara dan klien. Nadia mulai menunggu pesan dari Arga. Dan Arga mulai bergantung pada Nadia. Di sisi lain, kecurigaan Maya mulai tumbuh. Di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, Maya, istri Arga, mulai merasa ada yang aneh. Arga pulang lebih sering terlambat, lebih sering sibuk dengan ponsel, dan yang paling terasa, ia tidak lagi berusaha menjelaskan. Maya duduk di ruang tamu, memperhatikan suaminya yang sedang mengetik sesuatu dengan serius. "Kamu lagi chat sama siapa?" tanya Maya santai. Arga sedikit terkejut. "Klien." Maya mengangguk, tapi matanya tidak percaya. "Jam segini?" "Kerjaan gak kenal waktu," jawab Arga singkat. Jawaban yang terlalu cepat, terlalu siap. Dan itu justru membuat Maya semakin curiga. Momen yang sulit dihentikan. Suatu malam, Nadia dan Arga kembali bertemu. Bukan kebetulan, bukan urusan kerja, tapi karena mereka ingin. Mereka duduk di dalam mobil Arga di sebuah tempat yang sepi. Hanya suara angin dan lampu jalan yang temaram. "Aku nggak nyangka, semuanya jadi seperti ini," kata Nadia pelan. Arga menatapnya. "Aku juga." Sunyi. "Apa kita salah?" tanya Nadia. Pertanyaan itu menggantung di udara. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Kalau ini salah, kenapa rasanya justru ini yang paling jujur?" Nadia terdiam. Kalimat itu menghancurkan pertahanannya. Mereka tidak lagi bicara tentang benar atau salah. Tidak lagi bicara tentang profesionalisme. Yang ada hanyalah perasaan yang selama ini ditekan. Dan akhirnya, mereka memilih untuk melanjutkan sesuatu yang seharusnya dihentikan. Awal dari masalah besar. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Bukan lagi sekedar kedekatan, tapi sebuah rahasia. Sesuatu yang harus disembunyikan. Sesuatu yang beresiko menghancurkan segalanya. Maya, yang tidak bisa tidur malam itu, diam-diam mengambil ponsel Arga yang tertinggal di meja. Tangannya gemetar. Ia tahu, ini salah. Tapi perasaannya tidak bisa dibohongi. Perlahan, ia membuka layar. Dan di sana, sebuah nama muncul di notifikasi terakhir. Nadia. Pesan belum terbaca. Maya menatapnya lama. Jantungnya berdegup keras. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu. Dan wajahnya langsung berubah. Malam yang sunyi itu berubah menjadi awal dari badai. Satu rahasia tercipta, dan satu kecurigaan mulai menemukan jawabannya. Tanpa Nadia dan Arga sadari, langkah mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Malam itu menjadi titik balik bagi Maya. Pesan dari Nadia yang ia baca diam-diam tidak panjang, tapi cukup. "Hati-hati di jalan. Jangan lupa kabarin kalau sudah sampai." Kalimat sederhana, tapi bukan kalimat seorang pengacara ke kliennya. Maya menatap layar ponsel itu lama. Dingin. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan kejadian beberapa minggu terakhir. Arga yang berubah. Arga yang sering tersenyum sendiri saat melihat ponsel. Arga yang semakin jauh darinya. Dan sekarang, sebuah nama, Nadia. Kecurigaan yang mulai disusun. Maya tidak langsung bertanya. Ia memilih diam. Tapi diamnya kali ini bukan karena tidak tahu, melainkan karena sedang mengamati. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Arga,
Jam berapa ia keluar, siapa yang ia hubungi. Alasan-alasan kecil yang dulu tidak pernah ia pertanyakan. Dan satu hal yang paling mencurigakan, Arga sekarang lebih sering sibuk di luar jam kerja. Langkah pertama, menyelidiki. Maya bukan wanita yang ceroboh. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia mulai dengan sesuatu yang sederhana. Mengecek riwayat panggilan. Nama Nadia muncul berulang kali. Bukan hanya jam kerja, tapi juga malam. Bahkan dini hari. Nafas Maya mulai tidak teratur. Ini bukan sekedar urusan kerja, bisiknya. Sementara itu di sisi lain, Nadia mulai gelisah. Nadia mulai merasakan tekanan. Hubungannya dengan Arga semakin dalam. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takut juga mulai muncul. Ini harusnya nggak terjadi, katanya suatu malam. Mereka sedang duduk berdua di sebuah restoran yang agak sepi. Arga menatapnya. Tapi ini sudah terjadi. Nadia menunduk. Aku pengacara perceraian, gak? Aku tahu ini salah. Arga senyum pahit. Dan aku klienmu yang paling bermasalah. Mereka sama-sama terdiam. Ada rasa bersalah. Tapi tidak ada yang benar-benar ingin berhenti. Maya mulai mendekat. Sore itu Maya memutuskan sesuatu. Ia mengikuti Arga. Diam-diam. Dari jarak aman. Mobil Arga melaju ke pusat kota. Lalu berhenti di sebuah kafe. Maya memarkir mobilnya agak jauh. Jantungnya berdegup keras. Ia melihat Arga keluar. Lalu masuk ke dalam kafe. Beberapa detik kemudian, seorang wanita datang. Anggun, rapi, profesional. Nadia. Mata Maya membesar. Tangannya langsung mengepal. Jadi ini orangnya. Hampir terbongkar. Maya turun dari mobil. Langkahnya pelan, tapi penuh emosi. Ia masuk ke dalam kafe. Matanya langsung mencari. Dan di sudut ruangan, ia melihat mereka. Arga dan Nadia duduk berhadapan. Tertawa kecil. Dekat. Terlalu dekat untuk sekedar urusan kerja. Dunia Maya seperti berhenti. Namun ia tidak langsung mendekat. Ia memilih duduk di meja lain dengan posisi yang bisa melihat mereka. Ia ingin melihat lebih jauh, mendengar lebih jelas. Di meja itu, Nadia terlihat gelisah. Aku ngerasa kita lagi diawasi, katanya pelan. Arga mensenyum. Kamu terlalu takut. Nadia menggeleng. Ini bukan cuma soal kita. Ini bisa hancurin semuanya. Arga menatapnya serius. Apa kamu mau berhenti? Pertanyaan itu menggantung. Nadia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Dari kejauhan, Maya melihat semuanya. Tatapan itu, bahasa tubuh itu. Ia tidak butuh kata-kata lagi. Ia tahu. Detik yang hampir menghancurkan segalanya. Maya berdiri. Langkahnya perlahan mendekat. Satu langkah lagi. Dua langkah lagi. Namun tiba-tiba, ponsel Nadia berbunyi keras. Ia refleks melihat layar, dan wajahnya langsung berubah. Aku harus pergi sekarang, katanya panik. Kenapa? Tanya Arga. Klien penting, mendesak. Ia langsung berdiri. Tanpa sadar, ia berjalan ke arah pintu. Melewati Maya. Sangat dekat. Hanya beberapa langkah. Maya membeku. Nadia tidak menyadari siapa yang ada di sampingnya. Ia langsung keluar. Arga menusul beberapa detik kemudian. Maya berdiri diam di tengah kafe. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Maya kembali ke mobilnya. Duduk diam. Air matanya akhirnya jatuh.
Satu hal kini jelas. Suaminya berselingkuh. Dan wanita itu bukan orang biasa, tapi seseorang yang seharusnya membantu menyelesaikan masalah mereka. Sementara itu, di tempat lain, Nadia bersandar di dinding luar gedung. Nafasnya tidak teratur. Entah kenapa, ia merasa sesuatu yang buruk baru saja hampir terjadi. Dan ia benar, karena tanpa ia sadari, permainan berbahaya ini sudah hampir terbongkar. Malam setelah kejadian di kafe itu, Maya tidak langsung pulang. Ia duduk lama di dalam mobil, menatap kosong ke depan. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya amarah. "Jadi ini yang kamu sembunyikan," bisiknya pelan. "Bukan lagi dugaan, bukan lagi kecurigaan. Ini kenyataan." Saat Arga pulang malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada sapaan, tidak ada suara TV, hanya sunyi yang mencekam. Arga masuk ke ruang tamu, dan di sana Maya sudah duduk menunggunya. Tatapannya dingin. "Kamu dari mana?" tanya Maya pelan. Arga sedikit kaget, tapi berusaha tenang. "Kerja." "Kerja atau ketemu dia?" Arga langsung diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat. "Siapa Nadia?" lanjut Maya. Nama itu disebut, dan semuanya runtuh. Topeng yang mulai retak. "Dia pengacara aku," jawab Arga akhirnya. Maya tertawa kecil, sinis. "Pengacara? Pengacara yang kamu temui malam-malam? Yang kamu chat tiap hari?" Arga mulai kehilangan kendali. "Kamu ngapain buka ponsel aku?" "Karena kamu berubah," bentak Maya. "Karena kamu bohong." Suasana langsung memanas. "Jangan balikan keadaan," lanjut Maya. "Aku lihat sendiri kalian di kafe." Arga terdiam. Satu kalimat itu menghancurkan semua alasan. Pengakuan yang menyakitkan. Beberapa detik hening, lalu Arga berkata pelan, "Iya, aku dekat sama dia." Kalimat itu seperti pisau. Maya menatapnya tak percaya. "Kamu sadar apa yang kamu bilang?" Arga menunduk. "Aku capek, Mai." "Capek? Jadi kamu selingkuh?" Air mata Maya jatuh lagi. "Selama ini aku berjuang buat rumah tangga ini dan kamu malah cari wanita lain?" Arga tidak menjawab. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu Maya tidak sepenuhnya salah. Sumpah yang berubah jadi dendam. Maya berdiri, matanya merah, suaranya gemetar, tapi penuh tekad. "Kalau kamu pikir ini selesai dengan pengakuan, kamu salah." Arga menatapnya. "Apa maksud kamu?" Maya tersenyum tipis, senyum yang dingin. "Aku akan hancurkan kalian berdua." Kalimat itu bukan ancaman kosong. Keesokan harinya, Maya mulai bergerak. Ia tidak lagi hanya marah. Ia menjadi sistematis. Ia menyimpan semua chat, mengambil screenshot, mencatat waktu pertemuan. Bahkan, ia menyewa seseorang untuk mengikuti Arga. Setiap langkah, setiap pertemuan, setiap kebohongan, semua dikumpulkan. Karena Maya tidak ingin hanya menangis. Ia ingin membalas. Di sisi lain, Nadia mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Ia tahu ini tidak bisa terus seperti ini. Suatu malam, ia bertemu Arga lagi. Wajahnya tegang. "Istrimu tahu ya?" tanya Nadia langsung. Arga terdiam. "Itu cuma masalah waktu," jawabnya akhirnya. Nadia menutup wajahnya dengan tangan. "Ini gila, kita harus berhenti." Arga langsung menatapnya. "Kamu mau ninggalin aku sekarang? Aku nggak punya pilihan, ini bisa hancurin karir aku, ga?" Arga mendekat. "Dan aku harus balik ke hidup yang kosong itu." Nadia terdiam. Sekali lagi, ia terjebak di antara logika dan perasaan. Jebakan mulai disiapkan. Beberapa hari kemudian, Maya duduk bersama seseorang di sebuah mobil.
seorang pria yang ia sewa untuk mengumpulkan bukti. "Itu mereka," kata pria itu pelan. Maya melihat ke arah sebuah restoran. Di dalam, Nadia dan Arga duduk bersama. Dekat, sangat jelas. Kamera di tangan pria itu mulai merekam. Setiap gambar adalah senjata. Maya menatap hasil foto di layar. Tangannya tidak lagi bergemetar. Matanya dingin. "Sekarang, permainan sebenarnya mulai," bisiknya. Sementara itu, Nadia tertawa kecil di dalam restoran, mencoba melupakan rasa bersalahnya. Arga menatapnya dengan perasaan yang semakin dalam. Mereka pikir mereka masih punya waktu. Mereka pikir mereka masih bisa mengendalikan semuanya. Padahal, tanpa mereka sadari, mereka sudah masuk ke dalam jebakan yang perlahan akan menghancurkan hidup mereka. Pagi itu terasa berbeda. Langit kota mendung, udara terasa berat. Dan tanpa Nadia sadari, hidupnya akan berubah hari ini. Awal dari kehancuran. Nadia baru saja sampai di kantor. Seperti biasa, ia berjalan dengan percaya diri, profesional, tenang. Namun, saat ia masuk ke dalam, suasana terasa aneh. Beberapa rekan kerja saling berbisik. Ada yang menatapnya, lalu langsung mengalihkan pandangan. Nadia mengernyit. "Ada apa?" tanyanya pada salah satu staf. Staf itu terlihat ragu. "Mbak, sebaiknya lihat ini." Ia menyerahkan ponselnya. Di layar, sebuah postingan viral. Foto-foto. Nadia dan Arga. Di kafe, di parkiran, di restoran. Semua terlihat jelas. Tidak ada yang bisa disangkal. Jantung Nadia langsung berdegup kencang. Tangannya gemetar saat menggulir layar. Komentar demi komentar bermunculan. "Pengacara kok selingkuh sama klien sendiri? Nggak profesional banget. Pantas aja banyak kasus aneh." Dunia seperti runtuh di depan matanya. Belum sempat Nadia mencerna semuanya, pintu ruangannya terbuka. Atasannya masuk dengan wajah serius. "Nadia, kita perlu bicara. Sekarang." Nada itu bukan nada biasa. Di dalam ruangan tertutup, suasana mencekam. "Apa ini benar?" tanya atasannya sambil menunjukkan foto. Nadia terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi tidak bisa. "Saya bisa jelaskan." "Ini bukan soal penjelasan," potong atasannya tegas. "Ini soal etika." Nadia menunduk. "Kamu menjalin hubungan dengan klien yang masih dalam proses perceraian. Kamu tahu ini pelanggaran serius." Setiap kata terasa seperti pukulan. Kantor ini punya reputasi. Dan sekarang, semuanya dipertaruhkan karena kamu. Sunyi. Beberapa detik yang terasa seperti hukuman. "Mulai hari ini, kamu dinonaktifkan sementara." Kalimat itu seperti vonis. Di sisi lain, Arga juga terpukul. Sementara itu, Arga juga tidak luput dari dampaknya. Ponselnya terus berdering. Rekan kerja, teman, bahkan keluarga. Semua sudah tahu. Saat ia sampai di kantornya, beberapa orang menatapnya dengan sinis. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum mengejek. Ia masuk ke ruangannya dan langsung membanting pintu. "Brengsek," gumamnya. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini direncanakan. Maya muncul dengan senyum dingin. Di sebuah tempat lain, Maya duduk tenang. Ponselnya menampilkan berita yang mulai menyebar luas. Foto-foto itu kini sudah dilihat banyak orang. Ia tersenyum tipis. Bukan bahagia, tapi puas. "Sekarang kalian tahu rasanya," bisiknya. Arga mendatangi rumah Maya. Maya sudah menunggunya. Dengan ekspresi yang sama, dingin. "Kamu yang lakuin ini?" tanya Arga tanpa basa-basi.
Maya menatapnya santai. Menurut kamu? Ini sudah kelewatan. Kelewatan? Maya tertawa kecil. Yang kelewatan itu kamu. Aku cuma menunjukkan kebenaran. Arga menggenggam tangan. Kamu hancurin hidup aku. Maya langsung berdiri. Dan kamu menghancurkan hidupku duluan. Sunyi. Keduanya saling menatap penuh luka dan amarah. Di apartemennya Nadia duduk sendirian. Lampu mati. Hanya cahaya dari ponsel yang menerangi wajahnya. Pesan masuk terus berdatangan. Beberapa dari klien yang membatalkan kerjasama. Beberapa dari orang tak dikenal yang menghina. Air matanya jatuh. Untuk pertama kali, ia tidak tahu harus berbuat apa. Karir yang ia bangun bertahun-tahun, hancur dalam satu hari. Ponselnya berdering. Arga. Nadia ragu, tapi akhirnya mengangkat. Halo, suaranya lemah. Kita harus ketemu, kata Arga tegas. Untuk apa? Semuanya sudah hancur, gah? Belum, jawab Arga cepat. Ini belum selesai. Nadia menutup mata. Ini semua karena kita, gah? Arga terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Aku nggak nyesal kenal kamu. Kalimat itu justru membuat Nadia semakin hancur. Di tengah kota yang terus berjalan seperti biasa, 3 orang kini terjebak dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Maya yang kini memegang kendali, Arga yang kehilangan segalanya, dan Nadia yang jatuh dari puncak ke titik terendah. Skandal sudah terbuka, nama sudah tercemar, dan yang tersisa sekarang hanyalah konsekuensi yang akan terus menghantui mereka. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam apartemen yang gelap, Nadia duduk di lantai, bersandar pada dinding. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada harapan. Ponselnya tergeletak di sampingnya. Puluhan notifikasi masuk, tapi tidak satu pun ia buka. Matanya kosong. Sudah berhari-hari ia tidak benar-benar keluar rumah. Makan seadanya, tidur tidak teratur, pikiran terus berputar tanpa arah. Semua yang ia bangun selama ini hilang. Karir, reputasi, kepercayaan, dan yang paling menyakitkan, harga dirinya sendiri. Aku hancur, bisiknya pelan. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini tanpa suara. Dunia yang berbalik melawan. Di luar sana, dunia tidak berhenti. Berita tentang dirinya masih dibicarakan. Namanya menjadi contoh buruk. Pengacara tidak profesional, perusak rumah tangga orang. Label-label itu menempel kuat. Dan Nadia tidak punya kekuatan untuk melawan. Di tempat lain, Arga juga tidak lebih baik. Ia duduk di dalam mobilnya di parkiran kosong. Matanya merah, wajahnya lelah. Hidupnya juga runtuh. Pekerjaan terancam, reputasi hancur. Rumah tangganya di ujung tanduk. Dan di tengah semua itu, ada Nadia. Satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup, sekaligus menghancurkan segalanya. Pertemuan yang menentukan. Akhirnya Arga memutuskan untuk menemui Nadia. Ia berdiri di depan pintu apartemen itu. Ia ragu, lalu mengetuk. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Pelan, pintu terbuka. Nadia berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya sembab. Arga terdiam. Ia tidak pernah melihat Nadia seperti ini. Percakapan yang penuh luka. Aku nggak apa-apa, kata Nadia cepat, meski jelas itu bohong. Arga masuk perlahan. Ia melihat kondisi apartemen itu. Berantakan, gelap, seperti mencerminkan isi hati Nadia. Kamu begini karena aku, kata Arga pelan. Nadia menggeleng. Karena kita, jawabnya. Sunyi. Beberapa detik yang terasa berat. Nadia duduk di sofa, Arga berdiri di depannya.
Kita harus berhenti, kata Nadia tiba-tiba. Arga langsung menatapnya. Kamu serius? Nadia mengangguk pelan. Ini sudah terlalu jauh, Arga. Aku kehilangan semuanya. Arga mendekat. Dan kamu mau kehilangan aku juga? Nadia menutup mata. Pertanyaan itu seperti pisau. Aku nggak pernah punya kamu sepenuhnya, Arga. Jawabnya lirih. Cinta atau sisa hidup? Arga terdiam. Ia benar-benar dihadapkan pada pilihan. Bukan lagi soal perasaan, tapi tentang konsekuensi. Kamu mau aku balik ke Maya? Tanya Arga. Nadia tidak langsung menjawab. Air matanya jatuh lagi. Itu hidupmu, Arga, katanya pelan. Tapi aku nggak bisa jadi alasan kamu hancur lebih jauh. Arga menggenggam tangan. Semua ini sudah hancur, Nadia. Iya, jawab Nadia. Dan kita yang bikin. Karma yang mulai terasa. Di saat yang sama, Maya duduk sendirian di rumahnya. Semua yang ia rencanakan berhasil. Skandal terbongkar, Nadia jatuh, Arga hancur. Tapi anehnya, ia tidak merasa bahagia. Rumah itu tetap sepi. Hatinya tetap kosong. Ia menatap foto lama mereka, saat semuanya masih baik-baik saja. Air matanya jatuh perlahan. Kenapa harus jadi seperti ini? Bisiknya. Keputusan yang menyakitkan. Kembali ke apartemen Nadia. Arga berdiri diam. Matanya menatap Nadia. Lama. Kamu harus milih ya, katanya akhirnya. Nadia tidak menjawab. Tapi diamnya adalah jawaban. Beberapa detik kemudian, Arga menarik nafas panjang. Keputusan itu terasa seperti menghancurkan dirinya sendiri. Malam itu menjadi saksi bahwa cinta tidak selalu menyelamatkan. Kadang, justru menghancurkan lebih dalam. Nadia yang harus melepaskan satu-satunya hal yang ia miliki. Arga yang harus memilih antara hati dan konsekuensi. Dan Maya yang menang, tapi tetap kehilangan segalanya. Karma tidak selalu datang dengan cara keras. Kadang, ia datang pelan dan menghancurkan dari dalam. Pagi itu, langit kota terlihat cerah. Berbanding terbalik dengan hati 3 orang yang hidupnya sudah hancur. Keputusan Arga. Malam sebelumnya menjadi malam terpanjang dalam hidup Arga. Ia duduk sendirian di mobil, memikirkan semuanya. Tentang Nadia, tentang Maya, tentang dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia jujur pada dirinya. Ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang konsekuensi. Pagi itu, Arga berdiri di depan Nadia. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan luka. Aku sudah memutuskan, katanya pelan. Nadia menatapnya. Jantungnya berdegup kencang. Aku akan kembali ke Maya. Sunyi. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan. Hati yang harus melepaskan. Nadia tidak langsung menangis. Ia hanya diam, seolah sudah tahu ini akan terjadi. Iya, jawabnya pelan. Arga menatapnya, penuh rasa bersalah. Aku nggak bisa lari lagi. Lanjutnya, aku harus bertanggung jawab atas semua ini. Air mata Nadia akhirnya jatuh. Bukan karena terkejut, tapi karena ini benar-benar akhir. Kamu benar, katanya lirih. Ini memang harus selesai. Perpisahan yang tidak sempurna. Tidak ada pelukan, tidak ada drama berlebihan. Hanya 2 orang yang saling menatap untuk terakhir kalinya. Aku minta maaf, kata Arga. Nadia tersenyum tipis. Aku juga. Dan itu cukup. Karena mereka tahu tidak ada kata yang bisa memperbaiki semuanya. Kehidupan yang berlanjut dengan luka. Beberapa minggu berlalu, Nadia kini tidak lagi bekerja di kantor lamanya. Namanya masih tercemar. Banyak yang menolak bekerja sama dengannya. Ia pindah ke tempat yang lebih sederhana. Memulai dari awal, dari nol. Suatu hari,
Ia duduk di sebuah meja kecil membaca berkas klien baru. Bukan klien besar, bukan kasus besar, tapi awal. Ia menarik napas pelan. Mungkin hidupnya tidak akan seperti dulu lagi, tapi setidaknya ia masih punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Arga dan Maya bersama, tapi tidak sama. Di sisi lain, Arga kembali ke rumahnya, kembali ke Maya. Tapi semuanya tidak lagi sama. Mereka tinggal bersama, berbicara seperlunya, tanpa kehangatan, tanpa kepercayaan. Suatu malam, mereka duduk berhadapan di meja makan. Sunyi. "Ini yang kamu pilih," kata Maya pelan. Arga mengangguk. "Iya, tapi kita nggak akan pernah seperti dulu lagi." Arga menunduk. Ia tahu, dan ia harus menerimanya. Waktu berjalan, luka perlahan tertutup, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Nadia hidup dengan penyesalan dan perjuangan. Arga hidup dengan konsekuensi dari pilihannya. Maya hidup dengan luka yang tidak terlihat. Tidak ada yang benar-benar menang. Tidak ada yang benar-benar bahagia. Suatu sore, Nadia berjalan sendiri di trotoar kota. Hujan turun pelan. Ia berhenti sejenak, menatap langit. Air hujan bercampur dengan air matanya. Ia tersenyum kecil. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia menerima semuanya. Sementara itu di tempat lain, Arga berdiri di jendela rumahnya, menatap hujan yang sama. Ia mengingat semuanya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan beratnya karma. Cinta yang salah tidak pernah membawa kebahagiaan. Pengkhianatan selalu meninggalkan luka. Dan karma tidak selalu datang dengan cepat. Tapi ketika ia datang, ia akan memastikan semua orang membayar dengan caranya masing-masing.